Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Arsalahu Allahu bil haqqi basyiran wa nadhiran baina yaday as-sa'ah wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa man ya'sillaha wa rasulahu fa innahu la yadurru illa nafsahu wa la yadurru Allah ta'ala syai'a. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita sepekan berpisah dari majelis ini, alhamdulillah malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah materi kajian kita masih melanjutkan menelaah tafsir surah An-Nazi'at. Pada kajian yang lalu kita sudah sampai ayat 18 ya. Faqul hallaka ila an tazakka, dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan. Kita sedang mempelajari ayat-ayat yang mengisahkan tentang Musa alaihissalam diutus oleh Allah untuk mendakwai Fir'aun. Fir'aun dijelaskan oleh Allah atau diperkenalkan oleh Allah kepada Musa alaihissalam sebagai orang yang keterlaluan, orang yang melewati batasnya. Kalau bahasa kita gampangnya itu orang yang sangat keterlaluan. Keterlaluan apanya? Banyak keterlaluan, sombongnya iya, keterlaluan bengisnya juga iya, menyembelihi bayi anak laki-laki. Tapi yang menarik ikhwatal iman ya, begitu bagusnya dakwah yang disampaikan oleh Musa alaihissalam, begitu lembutnya, begitu beradabnya Musa alaihissalam mendakwai Fir'aun ya. Ini yang menarik ya. Yang sekarang ini kadang-kadang dunia dakwah itu dikotori dengan caci maki, dikotori dengan penghinaan ya, persekusi atau apa istilahnya itu ya. Masya Allah, ini menyedihkan ya. Kata-kata kasar itu kadang-kadang Masya Allah terucap dari seorang muslim terhadap muslim yang lain. Padahal Musa terhadap Fir'aun saja ya, begitu bagusnya dia mengajak dan mendakwai Fir'aun ya. Mudah-mudahan ya kita berharap pada Allah, orang-orang yang dikasih kesempatan mulia ya, dimuliakan oleh Allah, naik ke mimbar-mimbar dakwah ya, nasihati umat, mereka mudah-mudahan dakwahnya itu bil hikmah, dan juga mereka berdakwah dengan penuh adab dan akhlak yang terpuji, sehingga umat Islam mudah-mudahan mendapatkan keteladanan dari para dai, para kiai, para ulama ya, supaya bisa menunjukkan kepada dunia bahwa umat Islam itu adalah umat yang sangat beradab, terutama dalam masalah dakwah. Baik, kita lanjutkan ayat 19 ya. Qala Allah Ta'ala wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan kamu akan kubimbing atau kupimpin ke jalan Rabbmu, fatakhsha, agar supaya kamu takut kepadanya.
Antum kaitkan dengan ayat sebelumnya ya. Musa alaihissalam mengajak kepada Fir'aun, mendakwai Fir'aun agar berkenan mensucikan diri, berkenan bertaubat ya, meninggalkan hal-hal yang buruk ya, kesombongannya, kekejamannya, atau secara umum perbuatannya yang melampaui batas atau keadaan yang melampaui batas ya, supaya dia tinggalkan. Lalu lanjutannya, dan kamu akan kubimbing ke jalan Rabbmu ya, agar supaya kamu takut kepadanya ya. Jadi orang itu kalau sudah siap menghamba kepada Allah, itu tidak mungkin jalan sendiri. Ini tolong diingat baik-baik. Urusan ibadah siapapun orangnya, orang dari dulu sampai hari ini, kalau bicara ibadah jangan jalan sendiri ya, harus bergandeng tangan atau harus mengikuti orang yang dipilih oleh Allah, diutus oleh Allah membimbing manusia untuk beribadah kepadanya ya. Ini penting banget nih. Maka kita sebagai umat Islam tidak cukup meyakini la ilaha illallah kemudian kita ibadah semau-mau kita. La ilaha illallah harus dipasangkan dengan Muhammadur Rasulullah. Demikian juga Fir'aun ditawari, sucikan dirimu ya. Kalau sudah berkenan, siap menghamba kepada Allah, Musa mengatakan saya siap membimbing kamu nah, akan kubimbing kamu menuju jalan Tuhanmu, lalu supaya kamu takut kepadanya. Tidak dibiarkan, tidak oke, kalau kamu sudah siap mensucikan diri silahkan kamu mendekat kepada Tuhan. Tidak. Semua umat manusia dari awal sampai akhir ya, itu beribadah kepada Allah harus mengikuti ajaran atau bimbingan Rasul yang Allah utus kepada mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nuh alaihissalam sebagai rasul yang pertama ya, maka dikala itu ya, orang-orang yang beribadah kepada Allah, umatnya Nabi Nuh juga harus mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Demikian juga di zaman Ibrahim, di zaman Musa, Isa dan rasul-rasul yang lain, orang-orang yang beriman kepada rasul-rasul tersebut harus beribadah sesuai dengan ajaran para rasul tersebut ya. Ini urusan ibadah itu tidak boleh jalan sendiri. Baik, nah bacakan tafsirnya ya. Wa ahdiyaka ila rabbika ay adulluka alaih, yakni aku tunjukkan kamu kepadanya, kepada Allah, sehingga mengenal Allah ya. Wa ubayyinu laka, dan aku jelaskan kepadamu mawaqi'a ridhah, tempat-tempat keridhaannya, min mawaqi'i sakhatihi, dari tempat-tempat kemurkaannya ya. Nih, manusia mengenal hal-hal yang disukai dan diridhai oleh Allah, mengenal hal-hal yang dibenci oleh Allah itu melalui Rasul. Secerdas apapun, sejenius apapun akal manusia tidak mampu mendeteksi apa yang disukai oleh Allah, apa-apa yang diridhai oleh Allah, dan apa yang dibenci oleh Allah ya. Makanya manusia tidak dibiarkan jalan sendiri, tapi ada pembimbingnya ya. Baik, jadi Musa alaihissalam akan membimbing Fir'aun kalau dia berkenan mensucikan dirinya supaya ibadahnya benar, supaya dia mengenal hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya dia mengenal hal-hal yang dibenci oleh Allah. Dari dulu namanya orang beribadah itu pasti berurusan dengan perintah-perintah Allah, hal-hal yang diridhai, dan berurusan dengan larangan-larangan Allah, hal-hal yang dibenci. Sejak dulu ya, sampai umat yang terakhir itu yang namanya ibadah itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya ya. Sudah jelas ya, di sini tidak mungkin ibadah itu
tanpa mengikuti bimbingan Rasul. Dan nanti cuma nebak-nebak, dikira bagus dikerjakan nggak taunya. Maka ini rukun Islam yang pertama itu adalah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Setelah itu kalau kita menghamba kepada Allah harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Udah, ini jalan ibadah kita ya. Sebenarnya itu umat Islam tidak perlu kadang-kadang sampai istilahnya berdebat sengit. Ya, ini jalan kita. Kalau memang Anda tahu bahwa itu adalah disyariatkan dalam agama kita, ya berarti jalan itu benar. Tapi maaf saja kalau tidak ada dalam syariat Islam kemudian antum ajarkan kepada orang untuk menempuh jalan itu, ya tidak bisa. Ini urusan ibadah ya, beda dengan urusan dunia. Urusan dunia itu ada namanya kreativitas ya. Bahkan ada menterinya sendiri kan? Ya, Pak siapa? Sandiaga Uno ya. Nah itu bagus, menteri. Indonesia ini Masya Allah barang-barang yang diolah bisa jadi duit halal banyak kan. Nah kalau urusan begini silakan Anda berkreasi seluas-luasnya ya. Tapi kalau urusan agama antum jangan berkreasi. Beragama itu adalah menyontoh, mengikuti, meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Fir'aun sekali lagi ya, ditawari oleh Musa, kamu kalau sudah berkenan mensucikan diri bertobat, aku bimbing kamu, aku tunjukkan jalan ya, supaya kamu dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya tunjukkan hal-hal yang diridhai oleh Allah, hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatakhshallah, dan supaya kamu takut kepada Allah. Idza alimta siratal mustaqim, jika kamu sudah mengetahui siratal mustaqim, kamu jangan menyimpang darinya, jangan memilih jalan yang lain. Nah, kalau kamu takut kepada Allah, maka satu-satunya jalan yang harus kamu ikuti adalah jalan yang lurus. Famtana'a Fir'aunu mimma da'ahu ilaihi Musa. Tapi apa yang terjadi? Nah, Fir'aun menolak apa yang didakwahkan Musa kepadanya. Nah ini. Padahal kalau seandainya dia berkenan gitu, seandainya ya diajak bertobat, berkenan, selesai, dan dia menjadi orang hebat. Ingat ya, orang yang bertobat itu akan menjadi orang hebat. Tadinya itu Masya Allah bromocora, bajingan, apalagi sebutan orang-orang jahat itu apa? Apalagi orang-orang yang biasanya ahli kekerasan, ahli kejahatan itu apa? Ada itu juga, itu begajul ya, bajingan. Bahkan kadang-kadang kalau kurang mantap tuh ditambahi tengik, bajingan tengik. Oh iya benar, di tempat saya itu kalau ada orang yang bajingannya udah kelewatan nyebutnya bajingan tengik. Tapi saya heran tuh, kadang-kadang di stiker itu ada di motor-motor itu ditulisin bajingan. Maksudnya apa ya? Apa bangga menjadi bajingan? Bajingan itu penjahat loh. Kalau di tempat saya itu maling-maling, gento juga ya. Ada yang ngerti nggak? Iya. Apapun orangnya, mau kafir, musyrik, munafik, bajingan tengik, kalau dia sudah bertobat kepada Allah, ya, subhanallah, berubah menjadi orang hebat. Tapi taubatnya benar ya. Kalau saya katakan tobat secara mutlak itu bukan tobat-tobatan, maksudnya taubatan nasuha. Dia menyesal, dia menghentikan perbuatannya ya, dan bertekad tidak mengulangi lagi. Itu orang hebat. Orang hebat. Di dalam Al-Quran itu kalau kita baca Al-Quran dari awal, itu golongan yang dinyatakan oleh Allah, dicintai oleh Allah, yang kita temukan pertama kali dalam Al-Quran ya, itu adalah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Masya Allah, Allah yang menghidupkan mereka, Allah yang memberi rizki mereka, Allah yang didurhakai ya. Kalau hambanya ini bertaubat kepadanya, Allah mengampuni dosa-dosanya. Bahkan di antara nama Allah sudah tidak asing lagi Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab, Maha penerima taubat, Maha pengampun. Nah kalau ada sekali lagi orang
bertaubat kepada Allah, maka dia berubah menjadi orang hebat, dicintai oleh Allah, ya. Oh, banyak sekali bab-bab taubat itu, ya, bab taubat, hadis-hadis tentang taubat. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, wahai bani Adam, kalau seandainya dosamu itu ditumpuk mentok sampai langit, kemudian kamu memohon ampun kepada aku, niscaya akan aku ampuni. Wahai bani Adam, kalau seandainya dosamu itu nyaris sepenuh bumi, kemudian kamu datang kepada aku, menemui aku dalam keadaan tidak menyekutukan aku, ya, di dalam keadaan menauhidkan Allah, meyakini la ilaha illallah, ya, maka aku datangkan sepenuh bumi ampunan. Ini berarti ada fadilah istighfar, ya, dan juga ada fadilah tauhid, ya. Ini manfaatkan, ya. Dosa kita ini sudah pasti banyak. Solusinya adalah melalui istighfar dan taubat. Semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa-dosa kecil mah, kalau kita istiqamah ibadah, insya Allah ibadah yang kita lakukan itu melebur dosa-dosa kecil. Kita wudhu, kita salat, ya kan, kita zikir ba'da salat, kita jumatan, sebentar lagi juga puasa Ramadan, ya. Itu semuanya adalah ibadah-ibadah yang berdimensi melebur dosa-dosa. Alhamdulillah, ya. Dan itu semuanya ibadah wajib, ya. Ibadah wajib kan? Iya, sholat 5 waktu kita tidak bisa meninggalkan dalam keadaan apapun, ya. Jumatan, kita laki-laki ahlul jum'ah, ya. Zikir ba'da sholah itu ya amalannya laki-laki, ya juga amalannya kaum muslimat, perempuan. Dan sebentar lagi mudah-mudahan kita bertemu dengan bulan Ramadan, ya, dalam keadaan muwaffaq, kita mendapatkan taufik dari Allah, dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa berlomba-lomba meningkatkan ketakwaan kita dan ibadah kita di bulan al-mubarak, bulan yang penuh berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini nanti, ya, inilah awal kehancuran Fir'aun. Dia menolak apa yang diajarkan oleh Musa alaihissalam. Demikian juga kalau kita menolak apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Apalagi kalau yang ditolak itu masalah-masalah iman yang menentukan keimanan seseorang, kemudian dia menolak, seperti yang kita pelajari kemarin masalah hari kebangkitan atau kehidupan akhirat, misalnya ditolak, dianggap mustahil. Nah, kalau orang itu mati dalam keadaan menolak apa yang diwajibkan oleh Allah untuk diimani, matinya berarti dalam keadaan apa? Kafir, ya. Balasannya apa? Neraka. Berapa lama? Lama-lamanya. Bagaimana kalau yang masuk neraka itu jenderal misalnya? Kan pasukannya banyak. Bagaimana kalau dia raja? Bagaimana kalau dia orang paling kaya di dunia? Yang mungkin kalau paling kaya di dunia itu sekarang kan asetnya harus ribuan triliun. 100 tahun yang akan datang kalau masih ada dunia, ya, itu mungkin orang kaya di zaman nanti itu asetnya mungkin harus tembus 10.000 triliun lebih baru bisa menjadi orang kaya. Kan sekarang nyari duit gampang banget kan, makin modern ini nyari duit makin apa? Makin. Dulu antum ada yang mantan orang kampung nggak? Antum kalau dulu itu buruhnya engkul, buruh apa namanya, tani, berapa? Tangannya sampai pada kapalan itu, wah itu keren banget itu, ya. Masya Allah, kalau ada buruh tani tangannya itu kapalan karena kerja gitu, ya. Kemudian rajin sholat, subhanallah. Ibadahnya istiqamah, punya kerjaan tukang apa, buruh tani, tukang batu, tukang kayu, itu keren banget. Kenapa? Islam menghargai itu. Islam itu menghargai, mengapresiasi pekerja keras, dan Islam mengecam orang-orang yang suka ngemis-ngemis, ya, ya. Tapi sekarang Masya Allah, paling-paling dulu itu ya mungkin 1.000-2.000. Zaman dulu maka malah nggak sampai segitu. Zaman saya kecil itu mungkin 500 zaman saya kecil. Dulu itu zaman saya kecil duit itu berlaku banget, berharga banget kan. Untuk mudah-mudahan nggak mengalami saya. Kalau yang saya sudah 58 tahun dulu itu kambing itu cuma 25.000, 20.000 saya, ya. Iya. Antum pernah nggak beli bensin 500? Hah? Nah dulu zaman Pak Harto itu bensin berapa? Awalnya 500, kemudian ada krisis moneter jadi 2.500, sekarang
Nah, nah. Tapi alhamdulillah bisa hidup juga kan sekarang. Ya begitulah. Ya. Jadi siapapun orangnya, tadi kan sudah antum yakini bahwa kalau menolak apa yang diajarkan Rasul, apalagi pokok-pokok keimanan yang ditolak itu ya, mati dalam keadaan itu, siapapun orangnya pasti min ahlin nar. Berapa lama? Selama-lamanya. Bagaimana kalau duitnya banyak, hartanya banyak? Ya tidak ngaruh. Duit banyak itu sekarang di dunia ini bisa digunakan untuk apa saja, ya kan? Bahkan kalau kaitannya dengan masalah hukuman bisa digunakan untuk menyuap, ya apa saja lah, ya. Tapi di sana Allah yang maha kaya mau disuap, nah duitnya juga sudah ditinggal di dunia, udah nggak bawa apa-apa. Kan waktu dibangkitkan orang itu nggak bawa apa-apa kan? Hancur, selesai, ya. Penyembah-penyembah dunia udah selesai, ya. Penyembah dunia itu Masya Allah, kalau di dunia ini memang dia bisa puas, tapi nanti kalau sudah mati, jangankan mati, kadang-kadang ini ada orang Masya Allah diberitakan itu masuk orang paling kaya ya di dunia atau mungkin di Indonesia, tapi dia sudah tidak bisa nikmatin, makan enak sudah tidak bisa karena banyak yang ya hanya punya duit banyak, tapi kalah sama antum yang belum pantang apa-apa itu ya. Makan enak alhamdulillah masih ini, makan tahu tempe, nggak ada tahu, ada tempe sekarang ada, udah nggak usah diurus deh, itu biar ada yang ngurusin. Saya nggak tertarik itu ke masjid bahwa krisis tahu, krisis tempe, krisis kedelai, ngapain. Nah, udah ada yang ngurus ya. Tapi seandainya tadi yang kita bayangkan, siapapun orangnya, kalau dia menolak apa yang diajarkan oleh para rasul. Ini kan cerita siapa ini? Fir'aun. Fir'aun itu dulu rasul yang diutus oleh Allah, namanya siapa? Musa. Nah kalau kita ini umatnya siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Sama. Hari ini orang-orang yang menolak apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, menolak tauhid, menolak pokok-pokok keimanan, menolak rukun iman, rukun Islam, ya, menolak hal yang dihalalkan oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, mati sama. Ya, sama. Nah, ini Fir'aun ini Fir'aun yang asli ya. Di zaman Rasulullah muncul orang yang mirip dengan Fir'aun ini, sehingga digelari Fir'aun hadhil ummah. Siapa orangnya? Abu Jahal. Abu Jahal itu digelari Fir'aun hadhil ummah karena mirip dengan Fir'aun ini ya. Tapi hari ini Fir'aunnya siapa? Awas antum, jangan gegabah nyebut orang fulan Fir'aun. Antum siap-siap dikerangkeng antum. Pencemaran nama baik. Udah jangan nyebut nama. Tapi pasti ada dari masa ke masa orang yang seperti ini pasti ada. Tapi tolong jaga lesaan antum ya. Jangan nyebut-nyebut orang. Apalagi nih kajiannya nih ada rekamannya nih. Nah, bisa berbahaya. Yang penting kita jangan jangan ada mirip-miripnya dengan Fir'aun. Itu perjuangan kita. Jangan kita tiru Fir'aun. Atau kita ini nggak level niru Fir'aun, kita kan rakyat jelata ya. Ya jangan, pokoknya jangan orang jadi orang sudah miskin sombong. Jangan. Hancur kita. Fir'aun aja yang kaya raya, yang raja, yang punya ini aja hancur. Taib. Fa'arahul ayatal kubra. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Ayat 20 ya. Firman Allah Ta'ala, lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Ya. Ini untuk membuktikan apa ini? Membuktikan bahwa Musa alaihissalam benar-benar utusan Allah. Kalau kita bicara mukjizat, itu kaitannya dengan siapa? Utusan-utusan Allah. Kalau bicara karamah, kaitannya dengan siapa? Auliaullah, wali-wali Allah. Siapa wali Allah itu? Orang-orang yang sangat bertakwa kepada Allah ya, sangat bertakwa, yang ibadahnya itu getol banget, bukan hanya getol menjalankan yang wajib-wajib, tetapi juga getol istiqamah menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Itu kadang-kadang Allah anugerahkan karomah, ada sesuatu yang luar biasa terjadi padanya. Baik, antum percaya mukjizat?
Tayyib, alhamdulillah. Berarti beres antum. Kalau antum nggak percaya mukjizat, gimana yang ngobatin antum ini? Hah? Nggak percaya mukjizat itu parah lah. Karena dia berarti harus mendustakan sekian banyak cerita dalam Al-Quran. Mukjizat para rasul itu sebagiannya diceritakan di dalam Al-Quran. Ya, mukjizat Musa disebutkan dalam Al-Quran, mukjizatnya Isa alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian mukjizatnya Rasulullah SAW disebutkan dalam Al-Quran. Termasuk peristiwa Isra Mi'raj itu ranahnya ranah apa? Mukjizat, sesuatu yang luar biasa. Ya, tayyib. Ai jinsal ayatil kubra, dia tunjukkan jenis mukjizat yang besar. Fala yunafi ta'addudaha, dan tidak menafikan jumlahnya yang banyak. Ya, karena dalam ayat yang lain yang ditunjukkan kepada Fir'aun itu 9 mukjizat. Allahu Akbar. 9 mukjizat, bukan 1. Jadi sebelum ditenggelamkan oleh Allah, Fir'aun itu sudah melihat bukti-bukti kerasulan Musa sampai 9. Bayangin itu. Ya, tapi kita ingat, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rasul-rasul yang sampai dibekali mukjizat itu tidak menjamin orang yang didakwai pasti mendapatkan petunjuk. Maka di sini kita bersyukur kepada Allah. Kita tidak pernah bertemu Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kita diberi taufik oleh Allah. Kita beriman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya. Ya, apalagi rasul-rasulnya, hari akhir, takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Kita yakini bahwa rukun Islam itu ada 5. Kemudian kita amalkan agama ini. Ya, buktinya kita alhamdulillah perhatian terhadap sholat 5 waktu, ya, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Alhamdulillah kita juga siap menikmati hanya makan-makan yang halal. Kita siap menghindari yang haram dan seterusnya. Alhamdulillah. Ya. Sementara Fir'aun didakwai oleh Musa sampai melihat 9 macam mukjizat, tapi tetap tidak mendapatkan hidayah. Ya. Ini ya. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengutip dari ayat yang lain mukjizat Musa alaihissalam. Fa'alqa asahu, lalu dia melemparkan atau menjatuhkan tongkatnya. Fa'idha hiya thu'badun mubin. Seketika itu juga tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya. Ini mukjizatnya, ya. Kemudian wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin, dan dia mengeluarkan tangannya dari ketiaknya, maka tangan itu menjadi putih bercahaya, kelihatan oleh orang-orang yang melihatnya. Ini. Kemudian ada mukjizat yang lain, darah. Ya, darah. Fir'aun itu minta ditunjukkan mukjizat, ya. Nanti kalau sudah ditunjukkan mukjizat, ya, katanya dia mau beriman. Nyatanya enggak. Darah, semua air waktu itu jadi darah, ya. Kok bisa? Kok bisa? Nah, ini antum harus kenal bahwa Allah itu maha kuasa. Loh, tongkat dijatuhkan atau dilemparkan berubah menjadi ular yang nyata, kok bisa? Begini jawabnya, kalau jawabnya ilmiah panjang banget. Tapi kalau orang Islam, kamu muslim kan, kamu percaya Allah maha kuasa, menciptakan langit bumi seisinya saja sanggup, apalagi cuman mengubah tongkat menjadi. Kalau ada orang nggak terima saya, itu kamu itu beragamanya bodoh, nggak cerdas, hujahmu itu tidak saya terima, ya nggak urusan. Masa kita ini harus menaklukkan semua profesor-profesor yang ateis harus kita lawan? Beragama itu tidak usah naklukkan orang lain. Ya. Agama itu hidayah, kita percaya. Kamu bodoh, biarin kamu katakan bodoh, ini hidayah. Lebih mahal daripada dunia dan isinya. Ya, kadang-kadang orang Islam itu dianggap bodoh karena meyakini apa yang dikabarkan oleh Allah. Makan itu kecerdasan kamu. Makan itu apa namanya? Akal kamu yang cerdas, ya. Kalau akal itu kamu gunakan untuk menolak dan menampik apa yang datang dari Allah, ya, tunggu saatnya. Siapapun orangnya, ya.
Antum merasakan nggak bahwa hari ini itu mulai orang beragama itu mulai harus dituntut dengan sabar? Bukan hari ini saja, cuman yang kita rasakan. Kalau kita membaca cerita mah dulu Rasulullah SAW dilempari batu, dakwanya ditolak, kemudian ditawari oleh malaikat penjaga gunung, ya Muhammad, saya sudah tahu apa yang dilakukan oleh kaummu. Kalau kamu mau, saya angkat gunung ini, saya timpakan kepada mereka. Tapi Rasulullah SAW menjawab apa? Jangan. Saya berharap dari mereka itu anak cucu yang menauhidkan Allah. Subhanallah, begitu sabarnya Nabi SAW. Ya. Dulu kisah Ashabul Ukhdud insyaallah nggak sampai tahun 2024 insyaallah kita sampai surah Al-Buruj. Nanti ada kisah yang Allah abadikan di dalam surah Al-Buruj, dikenal dengan Ashabul Ukhdud. Jangan salah ya, Ashabul Ukhdud itu kalau secara bahasa adalah penggali parit, orang yang menggali parit. Maksudnya apa ini? Antum jangan salah, ini bukan profesi orang tukang gali itu. Kalau gali-gali parit itu mah tadi sudah saya katakan ya, pekerja-pekerja keras, orang yang dapat makan dari keterampilan tangannya atau dari usaha tangannya itu dalam Islam dihargai luar biasa. Ya. Maksudnya adalah ada penguasa yang bikin lubang besar banget, diisi kayu bakar. Ya. Kemudian orang-orang beriman itu dihadirkan, digiring di tepian lubang besar yang diisi kayu bakar, di ultimatum, kalau kamu tidak mau melepaskan imanmu, saya lemparkan ini. Satu dilemparkan, milih mati daripada murtad. Masya Allah, ini keren banget ini ya, kisah heroik orang-orang mukmin mempertahankan imannya meskipun dilemparkan dalam kobaran. 1, 2, 3, 1000, 10.000, 20.000, 50.000, 70.000. Pembantaian yang dikisahkan dalam Ashabul Ukhdud itu ahli tafsir ada yang mengatakan jumlahnya 70.000 orang. Allahu Akbar, pembantaian besar-besaran. Apa salahnya? Mereka radikal, mereka teroris? Bukan. Mereka tidak punya salah. Ya. Kita juga setuju kalau ada orang benar-benar teroris, punya panci, dia bikin bom panci diisi paut, kemudian banyak orang mati. Antum mau nggak orang seperti ini ditangkap dan dihukum? Iya, karena kita ingin apa? Ingin aman. Ya. Masalahnya di sini ya, yang kisah ini adalah Allah yang maha mendengar, yang maha mengetahui, maha melihat. Ya. Mengatakan wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Orang-orang kafir itu Ashabul Ukhdud tidak menyiksa mereka orang-orang mukmin melainkan karena mereka beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Ya, ini pernah terjadi, orang mukmin tidak punya salah apa-apa hanya karena mereka beriman dibantai. Ini kejadiannya di negeri namanya Najran. Ya, Najran. Taib. Semoga kita dijauhkan dari fitnah-fitnah dahsyat seperti ini ya. Saya tidak tahu kalau hari ini misalnya ada orang zalim, kamu kalau nggak mau melepaskan agamamu, saya sembelih kamu. Nggak tahu kita berani nggak mempertahankan iman kita. Makanya kita jangan nantang fitnah ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam fitnah, terutama fitnah yang berkenaan dengan agama kita ini. Karena kita pengen mati dalam keadaan muslim, husnul khatimah. Taib. Apalagi yang ini tadi darah ya saya kira sebutkan ya, kuatak itu pernah masya Allah merebak di mana-mana. Akhirnya Musa alaihissalam berdoa kepada Allah hilang. Kemudian apa lagi? Kutu ya, kutu. Ada 9 ya. Tongkat berubah menjadi ular. Terus apa tadi? Tangan yang bercahaya. Kemudian darah, katak, kutu. Baru 5 ya. Yang 4 mana? Ya pokoknya 9. Saya ingat saya tis'a ayat. Ada yang lain ya lengkapi supaya jadi 9. Barangkali ada yang ingat. Yang lama nggak hujan. Hah? Lama hujan. Lama nggak hujan ya? Nggak tahu itu. Pokoknya 9. Yang saya ingat cuman itu, ya. Baik, nanti sambil dicari di apa
sumber-sumber yang lain ya, atau ayat yang berkenaan dengan masalah ini. Baik, fakadzdzaba wa asa ya, padahal sudah ditunjukkan mukjizat yang sangat besar, tetapi Fir'aun mendustakan, wa asa, dan mendurhakai. Kalau mendustakan itu kaitannya dengan apa? Fakadzdzaba bil haqqi, mendustakan kebenaran. Kebenaran al-haqqu mir rabbika, kebenaran itu datang dari Rabbmu melalui siapa ini? Musa alaihissalam, didustakan. Wa asa, dan durhaka al-amra, terhadap perintah ya, nggak mau dia. Tidak berhenti sampai di situ ya. Kalau seandainya sampai di sini aja itu Musa tidak ada risiko apa-apa ya. Tapi biasanya orang-orang kuat ya, itu kalau didakwai Nabi ya, itu tidak cukup hanya menolak, biasanya tidak berhenti sampai di situ ya kan. Mereka berupaya bagaimana supaya dakwah ini mati, supaya dakwah ini berhenti. Dan itu terulang pada Rasulullah Muhammad SAW. Mereka Abu Jahal CS itu bukan hanya menolak kemudian membiarkan Rasulullah SAW berdakwah, bahkan mereka dengan getolnya akan memadamkan cahaya Islam. Bahkan Rasulullah SAW sebagai sumber cahaya Islam itu pun menjadi target apa? Pembunuhan ya. Makanya dakwah, kalau seandainya orang-orang yang didakwai udah saya nggak mau nerima, tapi silakan kamu dakwah, silakan sebarkan dakwahmu, nggak ada resiko, nggak perlu kesabaran. Para nabi tidak menghadapi berbagai macam cobaan berat, masalahnya tidak sampai di situ. Mereka tidak terima dakwah ini terus disebarkan. Maka lihat di sini berawal dari dia mendustakan bil haq, wa asa al amr, durhaka terhadap perintah Musa. Artinya Musa tidak digubris, tidak ditaati oleh Fir'aun. Thumma adbara yas'a ya, kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Nah, ay yajtahidu fi mubarazatil haq, dia akan sangat serius sungguh-sungguh untuk memerangi kebenaran ya, wa muharabatihi, memerangi kebenaran. Nah, di sini mulai Fir'aun mengerahkan kekuatannya untuk melawan siapa? Musa ya. Fahasyara fanada, maka dia mengumpulkan, yang dikumpulkan siapa ini? Fahasyara junudahu, dia mengumpulkan pasukannya ya. Ai jama'ahum, hasyara itu mengumpulkan maknanya ya, artinya jama'ahum. Fanada, lalu dia menyeru, faqala lahum, maka Fir'aun berkata kepada mereka, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Ini ya, ini ada apa dengan Fir'aun ini? Masa orang mengklaim dirinya? Kira-kira antum yakin nggak kalau Fir'aun tuh yakin bener-bener dirinya Tuhan, itu yakin apa enggak? Enggak. Kenapa? Tapi dia ngomong ini bener loh, sombongnya yang kelewatan. Maka bener kan di awal diperkenalkan oleh Allah tagha. Taghanya itu melewati keterlaluannya itu teramat sangat. Dia berani mengklaim dirinya Tuhan. Dan ini bukan hanya ini. Klaim yang satu lagi, malakum min ilahin ghairi, tidak ada sesembahan bagi kalian selain aku ya. Jadi Musa itu ngeklaim rububiyah, ini ana rabbukumul a'la, dan juga dia ngeklaim uluhiyah, dia yang punya hak untuk disembah. Masya Allah, di zaman jayanya Fir'aun itu dia seperti itu ya. Tapi akhirnya nanti mengenaskan ya. Ini lagi keluar ana rabbukumul a'la, tapi ketika sudah mendapatkan adab dari Allah ya, adabnya itu hina banget. Kalau Rabb itu kan mestinya maha kuasa ya, seperti Allah yang benar-benar Rabbul Alamin itu kan maha kuasa kan. Nah ini cuma ngaku-ngaku Rabb, matinya tenggelam, berarti kan lemah banget, gak bisa renang. Kalau benar-benar Rabb itu mestinya ya hebat, orang ini Rabb palsu
Matinya dihinakan oleh Allah. Bahkan kalau diceritakan kepada anak-anak kecil, itu jadi tertawa anak-anak. Ya kan? Anak-anak kecil aja menertawakan Fir'aun. Apalagi kalau yang cerita itu piawai gitu, bisa menceritakan cerita Fir'aun di hadapan anak-anak kecil, ketawa. Ini akhir perjalanan orang sombong. Ya. Tapi di sini belum berakhir ya, masih beberapa ayat lagi. Taib. Ini ada yang tidak diterjemah ini. Padahal di tafsirnya ada. Fa'ad'anu lahu, maka pasukannya itu ternyata tunduk kepadanya. Jadi tidak ada yang berani menentang. Oh, apa kamu bukan Tuhan, itu gak ada yang berani. Fa'ad'anu lahu, maka pasukannya itu tunduk kepadanya. Wa aqarru bi batilihi, dan mereka mengakui kebatilannya. Ya kan tidak dikisahkan bahwa pasukannya ini 50% tidak mau mengakui Fir'aun ini Rabb, enggak ada itu, ya. Hina stakhaffahum, ketika Fir'aun itu meremehkan mereka dengan mengaku dirinya Tuhan di hadapan pasukannya, kan berarti apa ini? Pasukannya itu dianggap apa gitu kan? Nah, taib. Inna fi dzalika la ibrat fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula, maka Allah mengadabnya dengan adab di akhirat dan adab di dunia. Dah sampai di sini, binasa dia, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ay sarat uqubatuhu dalilan wa zajiran wa mubayyinatan li uqubati dunya wal akhirah, yakni siksaan Allah terhadap Fir'aun ini yang sombong, yang mengaku dirinya Tuhan, adalah bukti, ya, nyata tentang adanya adab Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Orang yang berakal, ya, apa yang dia lakukan, apa yang sikap dia ketika tahu Fir'aun yang sombong berakhir disiksa oleh Allah, diadab oleh Allah, ditenggelamkan ke laut, kemudian tewas, sementara Musa yang beriman ditolong oleh Allah bisa menyeberang sampai seberang. Insyaallah nanti pekan depan kita lanjutkan. Tapi kita ini kalau faham sampai di sini, kalau orang beriman, apa yang terucap dari lisan antum? Antum akan mengatakan, ya Allah jadikan saya seperti Fir'aun? Gak mungkin kan? Wow, antum nekat banget kalau begitu. Atau antum biarkan diri antum seperti dia? Enggak. Kita akan mengatakan, na'udzubillahi min Fir'aun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari Fir'aun dan sifat-sifatnya tentunya. Artinya kalau bahasa pasarannya apa? Amit-amit, jangan sampai saya gitu ya. Benar ya, amit-amit gitu ya. Kalau bahasa ini ya, kalau ada sesuatu yang kita itu sangat tidak ingin, itu biasanya apa kalimatnya? Amit-amit kan? Kalau yang lebih ilmiah biasanya Pak, na'udzu billah. Alhamdulillah, sampai di sini udah isya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.